Karena tempat wudhu yang di atas itu sudah dibongkar yang tadi, dan sebelah kanan masih ada tapi tidak dipisihkan. Nah, baru kemarin kami mencoba merehab dengan api kami rehab yang di atas, karena tidak semua juga bisa turun ke bawah, apalagi orang tua. Orang tua kan turun ke bawah itu berat. Nah, akhirnya kita rehab yang di atas itu, insya Allah mungkin dalam bulan 12 ini sudah bisa kembali digunakan tempat wudhu. Kita rehab semua. Nah, di sana juga ada untuk buang air kecil bisa, tapi buang air besar memang harus turun ke lantai bawah atau di belakang masjid ada tempat yang harus dibayar kalau masuk ke toiletnya. Kalau di bawah tidak bayar. Nah, jadi pelayanan yang seperti itu kecil, tapi bisa mengganggu rasa kenyamanan orang beribadah. Nah, siapa yang terganggu? Misalnya yang tadi itu orang tua turun ke bawah itu bisa terpeleset. Nah, kalau orang stroke misalnya, orang stroke mau beribadah kan bisa yang turun. Nah, itulah yang kemudian kita coba benahi supaya bisa lebih baik. Nah, yang juga tidak kalah penting yang perlu saya sampaikan adalah bahwa panitia masjid itu kita dengar di YouTube bagaimana pengurus Joko Karyan itu mengatakan bahwa jiwa dari pengurus masjid itu adalah jiwa-jiwa orang kaya. Jangan pengurus masjid itu berjiwa orang miskin. Berjiwa miskin itu akhirnya sedekah dan sebagainya disimpan. Kalau berjiwa orang kaya, maka sedekah itu langsung digunakan. Nah, sehingga semua di seluruh Indonesia kalau orang mau belajar tentang manajemen masjid, pergi ke Joko Karyan. Termasuk juga syariat Islam tahun lalu membawa imam-imam Masjid Agung Aceh ke Joko Karyan, kalau tidak salah, dan ke Bandung, ada 2 tempat kalau saya nggak tahu. Nah, artinya kita mencontoh ke sana, masjidnya nggak besar, masjidnya kita lihat biasa saja, tetapi kehilangan sesuatu di masjid itu diganti oleh pengurus. Seharga apa yang hilang? Hilang motor diganti, hilang sandal diganti. Nah, artinya begitu bagus manajemennya dan saldonya nol. Kalau ada uang lebih dari masjid itu, maka akan disedekahkan kepada orang-orang miskin di sekitaran masjid. Tidak disimpan. Nah, jadi pemanfaatan uang itu betul-betul maksimal. Setiap bulan nol. Nah, kalau kita di Masjid Raya aja saya bilang, saya Masjid lain juga nggak tahu. Masjid Raya ada uang di bank sekarang 9 miliar. Masjid Raya Belajar 9 miliar. Nah, tetapi yang tadi itu tidak terbenahi. Ya, saya sampaikan tadi, harga bisa dibenahi. Nah, dalam pustaka Masjid Raya itu kalau hujan masuk air itu di atas bumi. Dan perbaiki itu uang ada 9 miliar. Nah, artinya ini yang perlu dipahami oleh kita semua, itu abu-abu yang mengurus masjid. Jadi betul-betul kita melayani umat di masjid itu supaya nyaman. Makanya kita kalau bisa nanti ke depan orang tidak lagi mengatakan mana kapio Pak Galon, boleh nyaman. Nah, buat kapio Pak masjid ada nama. Sebenarnya tempat ibadah itu masjid, tapi orang video Pak Galon. Pak Galon ini yang mengambil tempat Pak Galon bukan dibayar. Pak masjid bukan kelas drama. Nah, mungkin masjid kita ke depan harus berpikir bagaimana ada orang yang kita gaji walaupun kecil untuk mengurus WC kita nyaman, betul kan yang gampang, menunjukkan kita mungkin masjid karena tidak. Kadang mau dimodul bed itu 3 minggu pilih bila, 3 minggu surau pilih beda, kami masjid itu dimodul bed kafe. Nah, itu punya masjid, kalau masjid sudah nyaman orang akan singgah. Nah, contoh yang selalu disampaikan juga, saya sering singgah kalau lewat di sini itu Masjid Pancasila. Lewat Masjid Agung sini ada Masjid Pancasila. Yang mulianya nanti Pak Galon makanya dan hasil. Punya Pak Galon ada pilihan hasil. Inan dia masih loh. Nah, Masjid Pancasila itu awalnya kan nggak bagus dulu umurnya panjang nggak diurus juga. Tapi beberapa tahun ini kan diurus dengan baik oleh takmir bersih di sana. Dipasang nasi orang nyaman di dalam. Nah, orang mau itikaf lama nggak ada masalah. Ramai orang singgah. Saya yakin sekali setiap orang singgah mau sedekah walaupun hanya $1.000. Walaupun hanya $1.000 dia bersedekah. Mudah nggak pakai daun, mudah pakai daun jelengan. Itu kuliahnya. Mata kalau masjid anda tajuk. Nah, akhirnya kenyamanan orang itu membuat situ selalu ramai jamaah.
selalu ramai jamaah. Nah, ada hal lain lagi, kalau lebih jauh lagi, Masjid Oman misalnya, pada Aceh. Masjid Oman itu mereka sudah punya hotel. Nah, itu dengan Masjid Raya, kata lu Masjid Raya manajemennya kalah Masjid Raya. Padahal Masjid Raya itu masjid provinsi. Masjid Oman itu dulu masjid kabupaten, masjid kota Banda Aceh, dan itu sudah ditolak oleh mereka. Sudah ditolak, kami nggak mau lagi masjid agung kalau diatur-atur oleh pemerintah. Nah, kalau diatur-atur dalam masalah ibadah dan sebagainya, mereka menolak. Akhirnya dikembalikan SK mereka masjid agung ini. Ya, sekarang kalau saya nggak salah dengar, dialihkan ke masjid yang tutup di Setui, Masjid Agung Kota Banda Aceh. Nah, tapi Masjid Oman itu dia sudah punya hotel, sudah punya warung. Tapi saya ikut sendiri dengan manajemen itu tadi. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi mudah-mudahan dalam kampung dan mudah hotel atau dia contoh hotel. Biar kita berdiri kampung cuma sih, kampung hotel di kampung itu ya. Wah, ada bolehnya. Jadi ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk kenyamanan jamaah. Nah, mungkin lebih jauh lagi masjid juga bisa punya suara yang kecil. Nah, kita Masjid Raya itu sudah berpikir, cuma belum terpelaku, belum pandang karena masih ada terjadi dualisme antara dinas syariat Islam sebagai yang membawahi Masjid Raya dengan begininya dengan pengurus Masjid Raya yang lama. Pengurus Masjid Raya itu diaskakan oleh gubernur. SK itu sudah dicabut SK itu tidak serta-merta mereka menyerahkan kewenangannya kepada PTD sampai hari ini. Nah, kita berharap kalau Masjid Raya Baitur Rahman itu beres, kita berharap Masjid Agung di seluruh Aceh itu bisa di-PTD-kan oleh pemerintah kota. Mengapa? Karena kalau PTD pemerintah bisa mensupport dana. Kalau tidak PTD pemerintah tidak bisa mensupport dana. Nah, masjid besar itu, Masjid Agung itu punya support dari pemerintah negara. Nah, karena ada pembebasan lahan, ada macam lah kegiatan besar yang agaknya seperti Masjid Raya itu sulit karena pembebasan lahannya saja itu masih membutuhkan uang 3 triliun. Itu lagi-lagi kita oleh pemerintah Aceh untuk pembebasan berita pasar. Nah, itu karena sudah diminta oleh 3, kalau nggak kan bangun hotel di sini. Nah, Masjid Raya bertahan, tidak boleh bangun hotel di situ. Nah, kecuali hotel yang dibangun oleh Masjid Raya. Artinya nanti Masjid Raya membuat di situ satu hotel syariah atau apapun namanya yang menjadi pusat orang jauh-jauh keluar ke wisata ke Aceh bisa duduk di situ langsung salah dekat. Gitu. Tapi kalau investor keluar nggak boleh, nanti nggak bisa kita atur apa yang di dalamnya. Nah, itu mau dibebaskan oleh pemerintah Aceh sampai Duta Plaza dan kereta api. Nah, kapan bisa dilakukan dalam pembicaraan terakhir itu sudah masuk roadmap dari pembebasan lahan Masjid Raya sampai di Sibu Kibre sampai di tepi kali sampai di belakang Masjid Raya itu juga kampung baru. Itu 3 triliun lebih dengan uang sekarang. Nah, kita berharap Masjid Agung juga bisa ada PTD. Nah, sekarang sudah ada PTD satu Aceh Tenggara. Aceh Tenggara itu bagus. Itu imam masjidnya kalau nggak salah bisa diganti 5 juta rupiah. Imamnya. Jadi imam masjid. Masjid Raya enggak. Masjid Raya imamnya sekali tampil 90.000. Si godong itu 10 lebih. Jadi imamnya 6 euro. Ada 10 orang. Jadi kalau yang godong ibu enggak anak takut anak. Nah, tapi di buka kali itu takut anak takut atau imam 5 juta. Nah, imam masjidnya lebih besar. Jadi imam digaji rutin oleh pemerintah. Nah, kalau musik kampung mungkin tidak sampai kepada tataran itu, tapi kan bisa diperbaiki mungkin sedikit lebih bagus dari apa yang sudah ada sekarang. Mungkin setelah pelajaran ini kita harapkan ada pembenahan lah di masing-masing tempat kita masing-masing. Misalnya masjid kita, ini kita program Dinas Syariat Islam 2020 akan memilih masjid beres. Kalau istilah pemerintah Aceh sekarang beres itu bersih, hijau, bersih, rapi, estetis dan hijau. Nah, jadi nanti ada perlombaan masjid terberes di Aceh. Nah, kita akan memilih nanti itu akan diajukan oleh kabupaten kota masing-masing satu masjid. Jadi tim akan menilai ada masjid yang betul-betul nyaman bagi jamaah yang
datang ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini beberapa hal yang saya pikir bisa saya sampaikan dalam pembukaan acara ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan takmir masjid se-Aceh dengan tema jadikan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah dan pembinaan umat secara resmi saya nyatakan dibuka. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Tunku Faisal MH SPDI. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم وسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم وعن والدنا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فإن ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Aceh yang berlangsung di Kabupaten Aceh Utara pada hari ini Rabu 20 November 2019, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara pelatihan takmir masjid yang akan dipandu nantinya oleh moderator. Akhirnya saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan memohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.